Koperasi Serba Usaha Dewantara Ranah Minang tidak hanya berperan dalam hal memberdayakan masyarakat, namun juga memberikan contoh pemanfaatan lahan minimalis dengan hasil maksimal, seperti memanfaatkan lahan perkantoran sebagai kebun bergizi. Ketua Pembina Posdaya, Ningsi, mengatakan, ukuran lahan yang tersedia di lantai 2 ini memang tidak begitu luas. Diperkirakan ukurannya hanya sekitar 5 meter persegi, namun melalui penanaman yang memanfaatkan polybag dan pipa bekas, mampu menanam berbagai jenis tanaman seperti stroberi, cabai, terong, sawi, kangkung, daun bawang, dan lainnya. Varietas sendiri pun beragam, mulai dari tanaman lokal, Nusantara, hingga internasional. Dari pengembangan di taman bergizi tersebut, bibit dapat dimanfaatkan anggota untuk dikembangkan di kebun bergizi di wilayah masing-masing atau kediaman anggota Posdaya. Menurutnya, untuk menanam sejumlah tanaman di kebun bergizi, pada intinya bukanlah untuk menjadikan anggota Posdaya sebagai seorang petani, akan tetapi mengajarkan kepada masyarakat atau anggota Posdaya untuk bisa memanfaatkan lahan yang ada pada setiap rumah untuk ditanami sejumlah bibit, yang nantinya hasil dari tanaman ini bisa digunakan untuk kebutuhan di dapur. Ningsi menjelaskan, khusus kebun bergizi yang ditanam di lantai 2 ini, hasilnya memang tidak untuk diperjualbelikan. Hanya saja, masyarakat sekitar perkantoran bisa mempelajari tentang cara menanam dan merawat kebun bergizi dengan lahan yang sangat minim. Pengelolaannya kita sementara ini hanya masih untuk lingkungan masyarakat. Kalau yang mereka butuh kita berikan, saya tidak menjual. Jadi ini namanya kita pemberdayaan. Jadi supaya orang itu berdaya dan mengerti dengan tanaman. Mungkin untuk membeli mungkin mereka nggak ada uang. Jadi saya berikan, sengaja saya membibitkan dan saya berikan, saya bagikan. Bahkan ada tanah lapang yang nggak begitu besar, itu untuk bapak-bapak yang rajin olahraga, dengan mencangkul dengan semangatnya. Tidak ada bibit, saya kasih bibit, sehingga sekarang dia sudah panen, dan panennya pun dibagikan ke masyarakat. Jadi kita menikmati. Sementara untuk di Posdaya sendiri, Nining menyebutkan kebun bergizi dikerjakan secara gotong royong oleh masyarakat di setiap kelurahan yang ada Posdayanya. Hasil dari tanaman di kebun bergizi ini pun bisa dinikmati secara gratis oleh masyarakat itu sendiri. Kini kebun bergizi telah tersebar di seluruh Posdaya yang ada di Kota Padang. Manfaatnya pun telah dirasakan oleh masyarakat. Dan berbagai perkembangan tanaman juga telah dilakukan oleh para anggota Posdaya. Menurutnya, dengan adanya keseriusan masyarakat untuk tetap memiliki kebun bergizi itu, telah menunjukkan bahwa salah satu pilar Yayasan Dam Mandiri telah berhasil memberdayakan masyarakat ke arah yang lebih baik. Dari Padang, Sumatera Barat, Muhammad Noli Endra, Cendana TV melaporkan.